Hai siswa, bertemu lagi dengan saya untuk materi Introduction to Database System. Hari ini kita akan belajar mengenai data manipulation. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari data manipulation untuk memasukkan data dan mengubah data, di sesi kali ini kita akan mempelajari data manipulation untuk mengakses atau mendapatkan atau untuk retrieve data. Sebelum kita menggunakan SQL DML untuk mengakses atau meretrieve data, kita terlebih dahulu melihat diagram dari database yang akan kita gunakan. Di sini kita akan menggunakan diagram university. Di sini siswa dapat melihat tabel apa saja yang akan digunakan dan bagaimana hubungan antara satu tabel dengan tabel lainnya. Untuk mengakses data yang disimpan di dalam tabel, siswa dapat menggunakan perintah select. Select diikuti dengan all, artinya siswa akan menampilkan semua record yang ada di dalam tabel, atau siswa dapat juga menentukan kolom mana saja yang akan ditampilkan nilainya. Kemudian select diikuti dengan from itu adalah tabel asal data yang akan siswa tampilkan. Kemudian diikuti oleh perintah where itu untuk membatasi record mana atau data mana saja yang akan ditampilkan. Kemudian diikuti oleh group by dan order by. Pada slide ini siswa dapat melihat penjelasan dari perintah select yang ada pada slide sebelumnya. Pada slide ini siswa akan melihat bagaimana contoh penggunaan perintah select. Di sini siswa akan menampilkan data yang ada pada atribut course ID, title, department name, dan kredit yang ada pada tabel course. Siswa dapat menggunakan perintah select course ID, title, department name, kredit from course. Artinya siswa akan menampilkan data yang ada pada kolom course ID, title, department, kredit. Selanjutnya, jika siswa ingin menampilkan semua data atau record yang ada pada tabel course, siswa dapat menggunakan simbol bintang untuk mewakili all columns. Select bintang from course, artinya siswa akan menampilkan semua record atau data yang ada pada tabel course. Pada slide ini siswa bisa juga akan menampilkan hanya atribut tertentu saja. Misalnya select name from instructor, artinya siswa hanya akan menampilkan nama-nama instruktur dari tabel instruktur. Pada perintah select terdapat juga perintah distinct. Distinct di sini digunakan untuk mengeliminate atau mengabaikan nilai yang sifatnya duplikasi. Sebagai contoh, siswa dapat menggunakan perintah select dep name from instructor. Hasil dari perintah select dep name from instructor dapat siswa lihat pada tabel di sebelah kanan. Pada tabel di sebelah kanan dapat dilihat terdapat duplicate value. Sebagai contoh, computer science itu muncul sebanyak 3 kali, kemudian finance muncul sebanyak 2 kali. Siswa dapat menggunakan perintah distinct untuk mengeliminate duplicate value tersebut. Perintahnya menjadi select distinct department name from instructor. Hasil dari perintah tersebut dapat dilihat pada tabel di sebelah kanan. Pada tabel di sebelah kanan dapat dilihat siswa akan menampilkan semua nama departemen yang ada pada tabel instructor dan di situ tidak terdapat duplikasi value, di mana semua departemen name atau nama departemen akan muncul sebanyak 1 kali. Selanjutnya, siswa dapat menggunakan calculated field pada perintah select. Sebagai contoh, select ID, name, department name, salary kali 1,1 from instructor. Calculated field di sini adalah salary dikali 1,1. Kemudian siswa dapat juga memberikan nama kolom baru untuk calculated field tersebut. Select ID, name, department name, salary kali 1,1. Salary dikali 1,1 itu adalah calculated field as new salary. As new salary itu artinya
Salary dikali 1,1 yang berfungsi sebagai calculated field tersebut diberi nama kolom baru, yaitu kolomnya adalah new salary. Selanjutnya, siswa dapat menggunakan perintah comparison search condition. Comparison search condition ini berisi simbol lebih besar, lebih kecil, kecil sama dengan, besar sama dengan. Sebagai contoh, siswa akan menampilkan instruktur yang gajinya lebih besar daripada 70.000. Siswa dapat menggunakan perintah select name, artinya siswa akan menampilkan nama instruktur dari Departemen Computer Science, where department name sama dengan Computer Science, dan salary-nya lebih besar daripada 70.000 and salary lebih besar dari 70.000. Siswa dapat juga menggunakan perintah OR pada comparison search condition. Sebagai contoh, siswa akan menampilkan semua instruktur yang ada pada Departemen Electrical Engineering atau Biologi. Siswa dapat menggunakan perintah select bintang, artinya menampilkan semua data yang ada pada tabel instruktur, where department name sama dengan Electronic Engineering, artinya siswa akan menampilkan instruktur yang berada pada Departemen Electrical Engineering, or Departemen name sama dengan Biologi, artinya siswa akan menampilkan semua instruktur yang ada di Departemen Electrical Engineering atau Departemen Biologi. Selanjutnya, untuk search condition, siswa dapat menggunakan perintah range. Perintah range di sini adalah between. Sebagai contoh, siswa akan menampilkan instruktur yang gajinya antara 90.000 dan 100.000. Siswa dapat menggunakan perintah select bintang from instructor, di mana siswa akan menampilkan semua data dari tabel instructor where salary between 90.000 and 100.000. Perlu dicatat bahwa jika siswa menggunakan between, artinya batas bawah dan batas atas itu akan tampil di dalam hasil. Dalam hal ini, 90.000 dan 100.000 itu juga akan tampil sebagai hasil query. Selanjutnya, siswa dapat menggunakan perintah set membership. Set membership di sini adalah in. Sebagai contoh, siswa akan menampilkan instruktur yang ada pada Departemen Electrical Engineering atau Biologi. Pada slide sebelumnya, siswa dapat menggunakan perintah OR. Untuk mengganti perintah OR, siswa dapat menggunakan perintah in yang diletakkan di depan Electrical Engineering dan Biologi. Itu artinya siswa akan menampilkan instruktur yang ada di Departemen Electrical Engineering atau Biologi. Selanjutnya, pattern matching. Pattern matching di sini menggunakan perintah like. Oke. Sebagai contoh, siswa akan menampilkan semua instruktur yang memiliki nama mengandung kata Einstein. Siswa dapat menggunakan perintah select bintang from instructor, kemudian diikuti dengan kondisi name, like, persen, Einstein, persen. Artinya, siswa akan menampilkan semua instruktur yang namanya mengandung Einstein letaknya di posisi tengah. Perlu dicatat jika siswa menggunakan pattern matching, simbol persen itu artinya adalah lebih dari satu karakter, sedangkan simbol underscore itu artinya single karakter. Kemudian order. Order itu adalah siswa dapat menampilkan hasil query dan diurutkan. Untuk mengurutkan hasil query, siswa dapat menggunakan perintah order by. Order by memiliki dua opsi, yang pertama adalah descending dan yang kedua adalah ascending. Descending itu adalah mengurutkan secara menurun dari besar ke kecil, sedangkan ascending itu adalah mengurutkan secara naik dari kecil ke besar. Siswa dapat mengurutkan hasil query berdasarkan satu kolom, seperti pada slide ini, atau siswa dapat juga mengurutkan query berdasarkan beberapa kolom, atau istilahnya adalah multiple column ordering. Pada slide ini dapat dilihat siswa akan mengurutkan hasil query pertama berdasarkan department name secara ascending, dan kedua berdasarkan salary secara descending. Selanjutnya, di SQL juga terdapat perintah agregat. Perintah agregat ini terdiri count, sum, average, min, max. Yang perlu dicatat bahwa hasil agregasi itu hanya menghasilkan satu nilai. Sebagai contoh, siswa akan
mengetahui berapa banyak jumlah instruktur yang ada di dalam suatu universitas. Siswa dapat menggunakan perintah select count bintang from instructor. Di sini hasilnya adalah 7, artinya jumlah instruktur yang ada di dalam universitas tersebut adalah sebanyak 7. Oke, selanjutnya siswa dapat menggunakan perintah grouping. Perintah grouping itu diwakili oleh group by. Perintah grouping ini bisa digunakan sebagai contoh untuk memperoleh subtotal dari suatu nilai. Ini adalah contoh penggunaan perintah group by. Siswa akan menampilkan menampilkan data yang ada pada tabel instruktur dan akan dikelompokkan berdasarkan nama. Kemudian kita akan belajar mengenai having. Having ini having digunakan bersama dengan perintah group by. Having digunakan untuk membatasi hasil dari group by. Perlu dicatat, jika siswa menggunakan having, siswa harus menggunakan group by dahulu sebelumnya. Sebagai contoh, siswa akan menampilkan nama departemen, rata-rata salary dari semua pegawai yang ada di dalam departemen tersebut. Untuk departemen yang memiliki rata-rata salary lebih besar dari 42.000. Bisa dilihat di sini siswa akan menggunakan perintah select department name untuk menampilkan nama departemen. Average salary itu menampilkan rata-rata salary setiap departemen. As AVG salary itu nanti artinya siswa akan memberikan nama kolom baru pada kolom salary. Nama kolom barunya itu adalah AVG salary. Kemudian siswa akan memilih hanya akan menampilkan nama departemen yang memiliki rata-rata salary lebih besar dari 42.000. Untuk keperluan tersebut, pertama siswa harus mengelompokkan hasil query berdasarkan nama departemen, kemudian memilih hanya departemen yang memiliki rata-rata salary lebih besar daripada 42.000. Untuk keperluan tersebut, siswa menggunakan perintah having average salary lebih besar daripada 42.000. Pada slide sebelumnya, siswa telah melihat bagaimana caranya mengakses data yang berasal dari satu tabel. Pada slide berikutnya, siswa akan melihat bagaimana caranya mengakses data yang berasal dari beberapa tabel. Mengakses data yang berasal dari beberapa tabel istilahnya adalah join. Sebagai contoh, siswa akan menampilkan data student ID pada tabel student, kemudian nama departemen, dan ID. Untuk keperluan tersebut, siswa perlu menggunakan dua tabel. Dalam hal ini adalah student ID dan advisor. Jika siswa menggunakan tabel lebih dari satu, siswa perlu melakukan join. Dalam hal ini, siswa akan menjoin tabel student dan advisor. Pada saat siswa akan menjoin tabel student dan advisor, yang perlu diperhatikan adalah atribut yang menghubungkan antara tabel student dan tabel advisor. Di sini, siswa dapat melihat pada diagram bahwa yang menghubungkan tabel student dan advisor itu adalah atribut ID, sehingga siswa dapat menuliskan where SID artinya nilai SID yang ada pada tabel student sama dengan A.SID sama dengan nilai SID yang ada pada tabel advisor. Ada beberapa cara untuk melakukan join table. Untuk kasus yang ada pada slide sebelumnya, siswa dapat menggunakan perintah from join on atau from join using atau from natural join. Siswa dapat selanjutnya melihat beberapa contoh penggunaan join dan grouping. Di sini siswa dapat melihat akan menampilkan berapa banyak instruktur yang ada pada setiap departemen yang melakukan pengajaran pada semester spring 2010. Untuk keperluan ini, siswa dapat menggunakan perintah
select department name, yaitu menampilkan nama departemen, dan menampilkan jumlah instruktur. Untuk menampilkan jumlah instruktur, siswa dapat menggunakan count distinct ID. Kemudian untuk menampilkan query ini, siswa menggunakan lebih dari satu tabel. Siswa dapat melihat pada diagram bahwa untuk keperluan ini siswa harus menggunakan lebih dari satu tabel. Oleh karena itu, siswa menuliskan from instructor natural join teachers, dan siswa akan menampilkan hanya yang ada pada semester spring dan tahun 2010. Maka pada bagian where, siswa menampilkan semester sama dengan spring and year sama dengan 2010. Kemudian hasil akhirnya akan diurutkan berdasarkan nama departemen. Siswa dapat menggunakan perintah group by departemen name. Oke. Demikianlah sesi hari ini tentang SQL Data Manipulation Language. Terima kasih.